Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 teknologi yang saat ini digunakan untuk membuat vaksin. Yang pertama adalah kita menggunakan bahan dari bakteri atau virus itu yang sudah dimatikan, mayat dari virus ataupun bakteri untuk dibuat latihan bagi tentara tubuh kita. Namun, karena dia sudah berupa mayat, ya dia tidak akan bisa memberikan efek yang latihannya benar-benar latihan latih tanding. Hanya, bentuknya seperti ini, senjatanya seperti ini. Nah, yang di COVID yang sekarang ada adalah miliknya Sinovac dan Sinopharm. Kemudian yang kedua, ini kalau begini kurang kuat dong, karena latihannya pakai bahan yang sudah mati. Dan dari situ kita nanti belajar. Nah, akhirnya ada yang berpikir bagaimana kalau kita menggunakan proteinnya aja langsung. Kita buat spike-nya itu. Kan dia tidak mungkin bisa membahayakan karena tidak ada intinya. Kita hanya membuat spike-nya saja. Kita hanya membuat membrannya saja. Mana yang kita anggap penting? Biasanya spike-nya, yang tonjolannya itu. Nah, untuk agar paham waktu ada spike ini mau masuk, sudah ada tonjolannya tadi, sudah konangan terlebih dahulu, sehingga bisa dihancurkan. Ini yang berbasis protein. Contohnya adalah yang diproduksi oleh CanSino Biologic. Ini belum masuk di Indonesia, yang CanSino ini. Baru akan masuk untuk yang vaksin gotong royong. Lalu ada juga, ini kurang kuat ini, protein sama virus yang mati, tetap saja kan nggak bisa untuk latih tanding dengan baik. Kita perlu yang seakan-akan dia hidup, namun tidak membahayakan. Maka dikembangkanlah menggunakan virus vektor. Kita mencari virus yang tidak punya kemampuan bereplikasi di dalam tubuh kita, memperbanyak diri dalam tubuh kita. Maka mulailah dicari virus tersebut. Nah, ditemukanlah virus namanya adenovirus. Adenovirus ini masuk ke dalam tubuh kita, dia tidak akan melakukan replikasi. Nah, virus yang ibaratnya tidak akan menyerang tubuh kita ini diberi baju seolah-olah seperti COVID, diberi protein COVID di luarnya. Nah, inilah nanti yang akan digunakan oleh tentara tubuh kita untuk mengenali dan berlatih tanding melawan. Ini akan membentuk antigen yang jauh lebih kuat, sehingga sistem memori tubuh kita, ibaratnya pembelajarannya jadi lebih mudah diterima oleh sistem pertahanan tubuh kita. Inilah yang digunakan oleh AstraZeneca dan oleh Johnson & Johnson. Ini 2 laboratorium ini mengembangkan dengan vektor virus lain. Yang digunakan adalah adenovirus. Yang AstraZeneca menggunakan berasal dari simpanse. Lalu muncullah, ini juga kan nanti kalau proteinnya sudah kebuka, tubuh juga, ini cuman virus ecek-ecek ini. Ya, akhirnya muncullah teknologi yang lainnya, yang sekarang bagaimana kalau kita membuat dari intinya virus tersebut, genetiknya, gennya, RNA-nya. Nah, kita potong yang akan bisa membuat kapsulnya. Jadi dia tidak infeksius, namun dia hanya membentuk protein-protein khusus sehingga bisa dikenali oleh tubuh kita. Inilah yang disebut sebagai virus vaksin mRNA. Biasanya memang untuk virus yang mRNA, bukan yang virus DNA. DNA itu virusnya sudah lengkap. Kalau RNA itu virusnya butuh teman, butuh pasangan untuk bereplikasi. Kalau DNA dia tidak butuh teman untuk bereplikasi, dia bisa bereplikasi langsung.
Yang sekarang contohnya adalah miliknya Pfizer dan Moderna. Ini adalah teknologi yang menggunakan genetik, menggunakan salah satu gen dari virus tadi dipotong, kemudian dilihat, dibuat contohnya. Saya selalu katakan, inilah virus robot yang tidak punya kemampuan replikasi, namun bisa untuk latihan tentara tubuh kita. Siap, dokter. Monggo Pak Ibnu Dwi Nato. Ya, iya. Siap Pak Ibnu. Terima kasih. Baik, apakah setiap orang cocok dengan vaksin yang ini atau vaksin yang satunya? Memang idealnya kita harus melihat kemampuan respon tubuh terhadap vaksin tadi. Tadi faktor usia, kemudian faktor komorbid, faktor obesitas segala macam menjadi salah satu pertimbangan untuk memberikan vaksin mana yang terbaik. Kalau kita pada pasien-pasien yang punya banyak faktor yang bisa menyebabkan tentara tubuh ini responnya sedikit, ya kita berikan pembelajaran yang jauh lebih bagus. Misalnya kita berikan vaksin yang lebih kuat daya pembelajarannya. Kita berikan Pfizer, kita berikan Moderna, itu jauh lebih baik dibanding kita berikan yang cara pembelajarannya paling ringan, yaitu Sinovac ataupun Sinopharm. Nah, pada orang-orang yang lebih bagus tentara tubuhnya, itu orang-orang yang olahragawan, yang aktif, masih muda, gitu, silahkan diberikan yang tingkat pembelajarannya lebih ringan, sehingga dia lebih, walaupun ringan, tapi tentaranya pinter-pinter, gitu ya, sehingga bisa terbentuk antibodi. Misalnya seperti itu. Nah, kaitannya yang kedua tadi tentang kehalalan, secara umum yang sudah masuk di Indonesia kan Sinovac, Sinopharm, sama AstraZeneca. Moderna baru masuk. Ya, MUI mengatakan untuk Sinopharm dan Sinovac tidak ada masalah. Hanya untuk AstraZeneca ada satu enzim yang digunakan namanya tripsin untuk memperbanyak virus adenovirusnya ini. Tripsin ini protein yang memang dihasilkan dari enzim yang berasal dari babi. Enzimnya cuman dia dipakai untuk salah satu cara untuk memperbanyak tadi di virusnya tadi. Nah, waktu ada di simpanse. Nah, apakah ini nanti berarti ini halal atau tidak? Di situ mengatakan ada resiko untuk ada bahan dari yang berasal dari babi. Masalah kehalalan memang diserahkan kemarin kan. Nah, ini bagaimana? Nah, kalau di sini darurat ya silahkan. Tapi sebagai catatan kalau kita mungkin bisa memilih kan ada pilihan yang lainnya. Tapi karena tidak ada pilihan untuk demi kemaslahatan bersama menjadi kemaslahatan bersama menjadi suatu pertimbangan yang lebih tinggi dibandingkan apa tadi untuk memilih ini haram atau halal. Lebih karena hanya ada itu demi kemaslahatan umat, ya kita bisa tetap gunakan. Begitu Pak Ibnu, mungkin kalau saya salah mohon izin, nanti para ustadz yang ada di sini bisa membetulkan. Begitu nggih Pak Isnawan nggih.